Halo semuanya, selamat menyaksikan video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Strategi dan Desain Pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 5 orang. Anggota pertama Niwayan Srimaiti, yang kedua Ninyoman Nadia Suratnya Dewi, yang ketiga Komang Deni Triana, yang keempat Nikadek Sri Damayanti, dan yang kelima Fresika Dwinana Situmya. Nah, dalam model pembelajaran penemuan terbimbing ini, kami mempunyai 3 pokok bahasan. Yang pertama, kajian filosofis model pembelajaran penemuan terbimbing. Yang kedua, kajian teoritik model pembelajaran penemuan terbimbing. Dan yang ketiga, implementasi model pembelajaran penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Niwayan Srimaiti dengan NIM 19130111026. Baik, di sini saya akan membahas tentang kajian filosofis model pembelajaran penemuan terbimbing. Landasan filosofis dari pembelajaran penemuan terbimbing dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang dipegang oleh beberapa pencetusnya, yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Seymour Papert. Nah, ketiga tokoh tersebut berlandaskan satu aliran filsafat yang sama, yaitu konstruktivisme. Menurut aliran konstruktivisme, satu prinsip yang mendasar adalah pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta didik, namun peserta didik juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Gerakan filsafat yang turut memberikan kontribusi lahirnya model pembelajaran penemuan terbimbing adalah progresivisme. Aliran filsafat progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada pendidik. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Nadia Suratnya Dewi dengan NIM 19130111027. Saya akan menjelaskan mengenai kajian teoretik model pembelajaran penemuan terbimbing. Model pembelajaran penemuan terbimbing adalah model pembelajaran yang bersifat student oriented, di mana dalam pelaksanaannya siswa berpikir sendiri sehingga dapat menemukan sebuah konsep, teori, pemecahan masalah berdasarkan bimbingan atau arahan dari guru. Unsur-unsur model pembelajaran terbimbing ada 5 unsur. Yang pertama adalah sintak, yang kedua adalah prinsip reaksi, yang ketiga adalah sistem sosial, yang keempat adalah sistem pendukung, dan yang kelima adalah tujuan dan asumsi. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Deni Triana dengan NIM 19130111028. Unsur-unsur model pembelajaran yang pertama ada sintak. Tahapan dan prosedur dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model penemuan terbimbing di kelas secara umum yaitu yang pertama stimulation, yaitu pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement, yaitu identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection, yaitu pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima, verification, yaitu pemeriksaan secara cermat. Dan yang keenam, generalization, yaitu menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya ada prinsip reaksi. Prinsip pengelolaan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan model pembelajaran penemuan terbimbing yaitu yang pertama, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar dari penjelasan guru melalui kerja kelompok dan diskusi. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pada proses dan titik kesimpulan yang diharapkan. Yang keempat, siswa berpikir kreatif dan kritis dalam mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan ajar untuk merumuskan dan menemukan hipotesis yang benar. Next ada sistem sosial. Dalam penemuan terbimbing ini, lingkungan belajar memiliki ciri proses yang demokratis, siswa berperan aktif dan terbuka. Siswa diharapkan menjadi lebih mandiri dan berinisiatif untuk melakukan proses induktif bersamaan dengan bertambahnya pengalaman siswa dalam melibatkan diri pada setiap proses pembelajaran.
Perkenalkan, nama saya Frestika Dinanda Sitomeang dengan NIM 1913011034. Yang selanjutnya adalah sistem pendukung. Sistem pendukung dari model pembelajaran penemuan terbimbing adalah yang pertama, stimulus. Stimulus yang berarti memberikan pertanyaan atau menganjurkan siswa untuk mengamati gambar maupun membaca buku mengenai materi. Yang kedua, problem statement atau mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam hal ini, guru bertugas untuk lebih dulu mendorong pengertian dan penafsiran siswa terhadap materi maupun permasalahan yang disajikan. Yang berikutnya adalah tujuan dan asumsi. Tujuan model pembelajaran penemuan terbimbing adalah model pembelajaran yang dapat menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri dalam menemukan suatu konsep atau teori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Proses penemuan tersebut membutuhkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Sekian unsur-unsur dari model pembelajaran penemuan terbimbing. Adapun situasi ideal dari model pembelajaran penemuan terbimbing adalah: yang pertama, peserta didik sudah memahami materi prasyarat. Yang kedua, peserta didik sudah membaca atau mempelajari materi yang diberikan sebelum proses pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan masalah yang diberikan oleh pendidik. Yang keempat, adanya partisipasi aktif dari peserta didik. Yang kelima, pendidik memiliki kompetensi yang bagus. Dan yang terakhir, peserta didik yang tidak terlalu banyak. Baik, kemudian dengan saya, Nikadek Sri Damayanti dengan NIM terakhir 029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran penemuan terbimbing. Adapun kelebihan dari sistem model pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, siswa memahami benar bahan pelajarannya. Yang ketiga, bisa menimbulkan rasa puas antara pengajar dan siswa. Yang keempat, siswa akan lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Yang kelima, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. Yang keenam, menumbuhkan sekaligus menanamkan sifat inquiry. Yang ketujuh, mendukung kemampuan problem solving siswa. Yang kedelapan, materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya. Kemudian, adapun kelemahan dari model pembelajaran ini, yang pertama, penemuan dimonopoli oleh siswa yang lebih pandai. Yang kedua, kurang sesuai untuk kelas banyak. Yang ketiga, memerlukan waktu relatif banyak. Yang keempat, kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan karena yang lebih diutamakan adalah pengertian. Yang kelima, untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. Yang keenam, karena biasa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional, hasil pembelajaran dengan metode ini selalu mengecewakan. Dan yang terakhir, tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Selanjutnya adalah implementasi model pembelajaran penemuan terbimbing, yaitu pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 11 semester 1. Materi pokok yaitu barisan dan deret aritmatika dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit pertemuan. Jadi tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil sehingga menemukan pola barisan dan deret matematika. Media yang akan kami gunakan adalah lembar kerja siswa, alat atau bahan yaitu laptop, LCD, papan tulis, dan penggaris. Semua belajar yang akan kami gunakan yaitu buku matematika kelas 11 Kemendikbud Republik Indonesia. Pendekatan pembelajaran yang kami gunakan yaitu scientific. Metode pembelajaran yang kami gunakan adalah mind mapping dan diskusi. Mode pembelajaran yang kami gunakan adalah penemuan terbimbing. Langkah-langkah pembelajaran pada pendahuluan selama 15 menit, mulai dari memberi saran dan berdoa hingga guru menyampaikan metode pembelajaran. Pada kegiatan inti,
selama 105 menit. Ada 5 kegiatan, yaitu kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Pada kegiatan penutup selama 15 menit dengan mengagendakan materi atau tugas hingga membuat kesimpulan. Yang terakhir tentang penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama adalah teknik penilaian, yaitu penilaian sikap dengan cara observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan dengan tes tertulis. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan dengan unjuk kerja atau dan proyek. Yang kedua adalah prosedur penilaian dengan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga adalah instrumen penilaian. Selanjutnya, ada pun lampiran-lampiran dari RPP kami, yaitu lampiran yang pertama, instrumen sikap, yang berisi lembar pengamatan penilaian sikap, beserta indikator-indikatornya. Kemudian lampiran yang kedua adalah instrumen penilaian pengetahuan yang berisi lembar pengamatan penilaian pengetahuan teknis tertulis berupa soal-soal yang nantinya akan digunakan untuk mengukur pengetahuan para siswa. Adapun juga pembahasan soal tersebut dengan poin maksimalnya 100. Dan lampiran yang ketiga adalah instrumen penilaian keterampilan yang berisi lembar pengamatan penilaian keterampilan beserta indikator-indikatornya. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.